Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rudi Susanto, mengajar elektronika. Perkenalan dulu ya. Nama Rudi Susanto, S1, S2 di Fisika, Universitas 11 Maret. Email Rudi underscore Susanto at udp.ac.id. Nomor HP 085647296211. YouTube ada ya. Searching aja Rudi Susanto di YouTube ya. Email blog ya, rudis wordpress.com. Anak saya mengajar di Duta Bangsa ya, dulu setimik sejak tahun 2014 ya, sudah lama ya, 9 tahun. Oke, next perkenalannya, nanti gantian teman-teman yang kenalan. Di deskripsi mata kuliah elektronika, di mata kuliah ini mempelajari fenomena dasar dalam elektronika. Fenomena dasarnya ya komponen elektronika, rangkaian listrik, semikonduktor, dioda, transistor, sensor, dan rangkaian elektronika sederhana. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep kerja, karakteristik, komponen-komponen, dan implementasi rangkaian elektronika sederhana. Oke, lanjut ke materi ya. Materinya ada 10 ya. Rangkaian listrik, kalian dasar rangkaian listrik tentunya sudah diberikan pada waktu fisika ya. Rangkaian listrik yang di sini rangkaian listrik dinamis ya. Rangkaian ini rangkaian materi dalam fisika listrik dinamisnya. Listrik dinamis itu meliputi ya listrik yang bergerak. Ada syaratnya, ada apa saja? Sumber tegangan, hambatan. Nah, ini syarat listrik mengalir ya. P, I, R. Nah, komponen listrik ada komponen aktif, contohnya ada apa? Resistor, apalagi kapasitor, transformator. Komponen pasif ada dioda, transistor, sensor ya. Oke, di transistor juga ada di resistor juga ada gelang-gelangnya yang dipelajari, sama ada kapasitor ya. Nah, ini dua materinya. Oke, hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara I, P, dan R ya. Nah, hubungannya
sama dengan I kali R. Ini hukum Ohm ya. Banyak sekali eh, manfaat dari hukum Ohm ini ya. Kemudian hukum Kirchhoff, ini ada dua juga. Hukum Kirchhoff tentang uh, arus sama tentang tegangan. Tentang arus itu dikatakan bahwa arus yang menuju titik percabangan sama dengan yang keluar dari titik percabangan. Uh, komponen semikonduktor, komponen semikonduktor itu adalah uh, hambatannya ya, penghantarnya ya, di antara semikonduktor sama isolator ya. Contohnya ya dioda, transistor, IC itu merupakan uh, komponen semikonduktor. Oh, ini uh, dioda. Dioda itu banyak. Dioda itu simbolnya begini. Fungsinya yaitu penyearah, baik penyearah gelombang tengah gelombang ataupun uh, full gelombang ya. Namanya rangkaian rectifier. Nah, transistor yaitu fungsinya uh, sebagai switching ya. Transistor itu kakinya tiga ya. Kakinya tiga. Transistor itu berfungsi sebagai saklar juga penguat ya. Yang tidak kuat ya pakai saklar pakai transistor ya. Nah, sensor ya sensor itu rangkaian aktif juga ya, komponen aktif juga. Fungsinya sensor itu fungsinya adalah menangkap uh, objek baik itu uh, cahaya ataupun suhu ditransfer ke dalam uh, sinyal-sinyal yang diproses ya, baik itu digital maupun uh, analog ya. Nah, selanjutnya rangkaian listrik sederhana ya. Nah, rangkaian listrik sederhana ini nanti kalian harus membuat project ya dalam bentuk hardware. Karena elektronika ya projectnya dalam bentuk hardware. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan materi ini? Nah, ini simbol simbol dioda, kapasitor, induktor, resistor, dan ini analog ya, analog. Nah, ini digital, digital. Nah, ini N gate gerbang N. Ini NAND gate gerbang N, NAND, 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 NAND. Ini kalau ini jadinya NAND.
Or ini dipelajari dalam elektronika digital atau sistem digital. Kalian akan dapat ya. Oke, lanjut model kuliah. Kuliahnya dalam bentuk simulasi atau praktikum ya. Teori dengan presentasi ya, kalian nanti presentasi berdasarkan materi itu ya, materi ini. Nah, oke, project based learning online ya, maka pendukungnya laptop, internet, software, bahan praktikum ya. Bahan praktikum saya kira simulasi saja, tidak perlu bahan praktikum. Bahannya bahan praktikum digunakan untuk project based learning. Project based learning nanti dalam bentuk hardware ya. Oke, penilainya UAS 30%, UTS 30%, tugas dan project 30%, kehadiran 10%. Oke ya. Oke, materinya sudah saya susun di YouTube ya. Nama playlistnya elektronika. Searching aja channelnya Rudi Susanto ya. Nah, ini Rudi Susanto. Pengantar elektronika. Oke. Software pendukungnya Electronic Workbench, Proteus, Multisim. Ini Multisim ya. Proteus sama Multisim itu sebenarnya sama, hanya Multisim itu agak apa ya? Agak upgrade daripada elektronika Workbench. Oke, saya kira ini salah satu saja ya. Software pendukungnya ini. Kalian boleh menginstal Multisim, boleh menginstal Electronic Workbench, boleh menginstal Proteus ya. Oke. Project Positioning ini disampaikan setelah UTS ya. Intinya ini hardware ya. Nanti akan ada publikasi dan bersifat kelompok ya. Kelompoknya nanti aja saat project based learning ini saya paparkan. Buku referensi ini elektronika dasar John Alder dan Sutono. Elektronika ini ada di Gramet ya, bukunya. Harganya lupa ya saya. Ini buku yang kedua, 2 sama 3 ini kalian dapatkan di internet ya. Bisa kalian dapatkan di internet dalam bentuk PDF ya. Oke. Susunan perkuliahan ini, pembukaan, presentasi ya, tanya jawab, kuis atau simulasi atau tugas, penutup ya. Oke, teman-teman. Pembukaan, presentasi, tanya jawab, kuis atau simulasi atau tugas, penutup ya. Ini
simulasi dalam ini op-amp, ini apa ini? Transistor, ini LED, ini digunakan untuk lampu saklar lampu ya, otomatis. Oke, ketentuan presentasinya, materi ditentukan, harus ada contoh soal dan pembahasan. Waktu presentasinya 45 menit sampai dengan selesai. Kelompoknya 2 atau 3 mahasiswa ya. Setiap mahasiswa harus presentasi, wajib bertanya. Kelompok setelahnya wajib bertanya. Oke, materinya ditentukan. Oke, ini ketentuan presentasinya. Kelompok presentasinya ada 10 ya. Rangkaian listrik, rangkaian komponen elektronika 1, komponen elektronika 2, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, komponen semikonduktor, dioda, rangkaian rectifier, transistor, sensor. Nah, rangkaian materi presentasi itu sudah saya list berdasarkan materi di YouTube ya. Ini materinya, prinsip dasar kelistrikan dan seterusnya, simbol rangkaian dan seterusnya. Komponen dasar elektronika, komponen pasif, komponen aktif, resistor, induktor, komponen elektronika 2, kapasitor, transformator, hukum Ohm, hambatan listrik, susunan dari GGL, resistor dalam rangkaian seri. Oke, hukum Kirchhoff, pengertian hukum Kirchhoff, sampai dengan contoh hukum Kirchhoff dengan 2 loop ya. Komponen semikonduktor, bahan semikonduktor sampai dengan penerapan PM junction ya. Oke, dioda MP junction sampai jenis-jenis dioda. Oke, rangkaian rectifier, rangkaian aplikasi rectifier sampai bentuk sinyal penyarah gelombang penuh ya. Transistor, struktur transistor sampai transistor sebagai penguat. Sensor, pengertian sensor sampai simulasi dengan LDR. LDR itu sensor cahaya ya, light dependent resistor ya. Oke, sampai itu ada yang ditanyakan? Oke teman-teman, materi elektronika, pengantar elektronika ini sudah saya sampaikan di materi yang dulu ya. Nah, intinya diagram materi, fisika, logika, yang sensor, termasuk sensor dengan informatika sebagai controller. Elektronika, fungsi rangkaian elektronika, penyarah ya, penyarah awalnya
AC disearahkan menjadi DC. Ini pakai bridge rectifier ya. Uh, penguatan penguatan uh, penguat yaitu salah satu fungsi dari transistor sebagai penguat ya. Ini penguatnya. Uh, pengendali kontrol ya. Uh, ini aplikasi sensor juga. Ini sensornya. Nah, contohnya sensor lampunya ini. Nah, pakai relay ya. Nah, ini uh, rangkaian elektronika sebagai pengendali. Oke, pembangkit ya, pembangkit membangkitkan sinyal ya. Ini IC 55 fungsinya untuk membangkitkan sinyal digital ya. Sinyal itu kan nah, tergantung ini tergantung rangkaiannya, frekuensinya, tergantung rangkaiannya berdasarkan keluaran frekuensinya. Konversi ya, ini dioda tipe P, tipe N junction ya. Untuk konversi apa ini? Ini solar cell ya, solar cell. Ini untuk konversi. Nah, penerapan teknologi informatika juga banyak untuk hiburan, komunikasi, contohnya telepon, televisi, pengendalian, pengendalian instrumen, contohnya oscilloscope, sinyal generator, multimeter, dan banyak contohnya. Aplikasi di industri juga banyak. Ketebalan produk, kualitas produk, masa produk, dan sebagainya. Untuk medis juga banyak. Contohnya mesin mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.